Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Rumah di belakang saya ini adalah contoh rumah yang didesain dengan baik. Kayak apa rumahnya? Kita kenalan sama desainernya. Halo semuanya, aku Prisil dan saat ini kita sedang ada di salah satu proyek dari Delusion. Oke, tetangga online semua. Udah kenalan kan tadi sama Kak Prisil, dan sekarang kita mau main lagi ke salah satu karyanya nih. Iya, Wih. betul sekali Mas. Selamat datang Mas Rizky di salah Gimana satu nih? karya terbaru dari Delusion. Wih, ini rumahnya tadi seperti yang saya bilang ya tetangga, dia bisa mengakomodir kebutuhan lansia dan juga tetap bisa produktif dari rumah. Betul. Gimana nih Kak ceritanya? Jadi rumah ini backgroundnya klien kita itu adalah sepasang suami istri yang sudah memasuki usia lanjut atau lansia, tetapi mereka tetap ingin aktif, produktif dan berkarya gitu. Oke. Jadi backgroundnya juga bapaknya ini seorang fotografer profesional yang biasanya juga lebih suka mencetak manual fotonya sendiri, dan ibunya ini dosen hukum, jadi masih aktif berpraktisi akademik. Bakalan seru nanti di dalam ya, karena biasanya kalau fotografer atau sejenisnya itu adalah pekerjaan kreatif, jadi Betul. mungkin rumahnya ada sentuhan seninya ya. Iya, betul sekali Mas Wih, Rizky. selain desain yang dihasilkan oleh Kak Prisil nih. Nah, kita kenalan sama rumahnya sekarang Kak. Ya, Ini boleh. punya luas tanah berapa? Luas bangunan berapa nih? Oke, jadi luas tanahnya ini di 206 meter persegi Mas Rizky, dan luas bangunannya di 170 meter persegi. Oh, jadi ada berapa lantai Kak total? Ini total 2 lantai, tapi untuk lantai keduanya hanya di setengah bangunannya aja gitu. Dan ini karena ada di hook, berarti Kak Prisil mendesain dengan dua muka atau gimana? Iya, kita mendesain dengan 2 muka, jadi tapi untuk muka utamanya tetap di jalan yang sebelah sini, jalan Sebelah sana? utama. Sebelah sana untuk kita bikinin untuk akses servis juga Mas Rizky. Ah, nuansa putih semua nih. Iya, kita pakai peletnya monokrom, jadi putih, hitam, dan abu-abu. Berarti ini tertutup. Oh iya bener. Nah, ini akses servisnya. Ini akses servis jadi- pintu samping. Betul. Menarik. Enaknya punya rumah di hook gitu ya Kak? Bisa ada 2 akses. akses, betul. Secara pencahayaan dan pengudaran juga lebih banyak privilege-nya sih kalau rumah di hook. Oh gitu? Bisa dari berbagai sisi? Iya, jadi lebih banyak dia terkena cahaya dan udara langsungnya. Nah berarti kan ada 2 muka. Muka utamanya ini menghadap mana? Ini menghadap ke selatan. Wih, jadi adem ya Kak? Iya, jadi adem. Dan tadi saya perhatiin juga ini dinding kelilingnya campuran antara solid, terus ada kayak Iya. material metal gitu. Jadi kita campur antara solid dan expanded metal biar masih ada see-through-nya gitu. Oh, oke. Jadi nggak terlalu tertutup, tapi secara privacy masih cukup dapet. Dan expanded metalnya juga kita bikin motif segitiga seperti ini. Oh, kenapa Kak? Tuh. Biar kayak itu. Jadi kita pilih bentuk segitiga itu karena secara bentuk paling stabil, dan kalau untuk bangunan dan atap itu dia yang paling mudah di maintenance, strukturnya juga sederhana. Oke, jadi ini adalah gerbang ke akses utamanya di sini nih. Wih, di sini juga dikasih permainan tadi segitiga. Terus tadi saya dapat cerita kalau ini adalah apa ya? Sengaja dibuat tertutup seperti ini karena faktor safety. Iya. Nah, ada pengalaman seperti apa tuh? Kliennya mungkin ada pengalaman yang kurang mengenakan dan pernah kemasukan, jadi pingin lebih safety sih, dan karena kan kebetulan kliennya juga punya kucing, jadi biar kucingnya nggak keluar-keluar juga. Oh iya. Jadi dari segi safety udah cakep ya tetangga, ini udah bagus. Dan di sini kayak agak naik sedikit rumahnya nih. Iya, jadi kondisi existing tanahnya ini memang sudah naik sekitar 1 meteran dari jalan, jadi tetap kita pertahankan untuk levelingnya. Oke. Lanjut Kak, kita lihat lagi bagian dalamnya. Dan di sini ada carport. Silakan. Nah, carportnya di sini tetangga, dan di sini pakai kanopi. Apa nih Kak kanopi? Kita pakai kaca laminated, Oke. kita lapis lagi pakai kaca film biar nggak terlalu panas. Mantap. Kita lihat lagi ke dalamnya. Oke, masuk lebih dalam sini tetangga. Oh, jadi ini di teras depan ada pemandangan ya, tetap keluar. Iya, tetap ada pemandangan keluar, tapi nggak terkena hujan. Gitu. Oke, dan saya lihat bentuknya juga unik nih.
Iya, bentuknya masih ada permainan segitiganya. Jadi ini kita pakein dark sama pakein skylight tadi dari kaca laminated tadi. Oke, perpaduan antara topi-topian dark, segitiga juga, mirip segitiga. Ah ya segitiga. Jadi Dan juga- tetap terang kelihatannya kan skylight kan biar tetap cahaya mataharinya masuk gitu. Bener sih, biasanya kalau di bawah dak ini agak gelap ya biasanya. Tapi karena ini pakai kaca, jadi tetap cahaya bisa masuk. Iya, biar jendela-jendela yang bagian dalam juga tetap kelihatan cahayanya. Oke, lanjut Kak. Di sebelah sini, ini tadi ada beton, di sampingnya langsung taman kering. Iya, jadi ini beton aci semen, lalu kita finish floor hardener aja, clear. Sama ini ada taman kering, pakai batu koral. Oke. Tapi bawahnya kita kasih paranet dulu, jadi ada jaringnya. Jadi nggak langsung menyatu ke tanah gitu. Supaya apa Kak? Supaya kalau hujan kayak gini tanahnya nggak keluar-keluar Mas Rizky. Oke, biar nggak nyiprat Iya, tanahnya ya. nggak nyiprat Nggak tanahnya. nyiprat ke dinding. Pantesan Betul. dindingnya tetap bersih nih. Ini barusan habis hujan, tuh masih basah. Padahal warna putih. Dan ini dia tadi. Kita sekarang ada di ujung. Ternyata di sini terbuka, saya baru ngeh. Jadi ini memang kita bikin biar kena hujan sih. Jadi untuk anginnya biar bisa lebih mengalir. Karena kan tadi dari carport sampai teras sudah tertutupi topi-topian dan juga skylight. Jadi tetap ada kalau dari teras mau lihat ada hujan rintik-rintik masih kelihatan dari sini. Oke, masih terasa nih. Ini ada di hook posisinya tetangga dan ini nggak ada dinding rumah yang nempel langsung atau berbatasan langsung dengan jalan. Tuh, jadi dari mulai tadi area masuk entrance teras sampai ke samping sini. Coba Iya. sini lihat. Jadi ada koridor sampingnya juga di Tuh. sini. Nah, Selain itu juga selain lebih aman, dia juga apa sesuai dengan GSB mungkin ya? sesuai dengan GSB sama buat alur sirkulasi sih. Oh, Jadi ada concern juga dari klien mungkin kan karena memikirkan faktor keamanan, takutnya kalau misalkan ada emergency, gempa atau kebakaran atau gimana, alur sirkulasinya tuh ada banyak gitu. oke, bisa banyak pintu ya? Betul, buat bisa banyak evakuasi. pintu. Iya. Keren. Saya udah makin penasaran sama dalamnya nih kayak. Oke, boleh nih Mas Rizky kita masuk. Boleh kita lihat dalamnya ya? Boleh, boleh. Yuk, ikutin. Sebelum masuk, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas pintu masuk atau pintu utamanya nih. Ini material terbuat dari apa Kak, pintu utama? Ini pintu utamanya dari engineering wood, Mas. Oh, di finishing apa? Kita finishing ini pakai cat juga, jadi kita duko. Warnanya kayak hijau keabu-abuan gitu ya? Iya, jadi emang palet warnanya kalau kita lihat dari fasad depan itu kan putih, hitam, abu-abu, itu bukan sembarangan kita pilih sih. Oke. Jadi selain warna-warna netral, karena kan bapaknya juga fotografer dan kebetulan spesialisnya di black and white monochrome gitu. Jadi kita mau rumah ini juga mewakili identitas beliau. Gitu. Mantap. Di situ ada kacamati. Betul. Terus tadi mau bilang apa Kak? Cat dan juga material-material yang kita gunakan itu material-material yang mudah di maintenance dan sederhana. Seperti ini kan permainannya hanya kamprot, Oh, iya. cat, lalu besi expanded, metal gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak menggunakan material, tetapi kita main dari segi bentuk Mas gitu. Oke, menarik ya. Ada Jadi yang finishing halus, ada yang tekstur juga nih. Betul. Perawatannya mudah nih tetangga. Termasuk kalau pintu dicat duko seperti ini, dia tinggal dilap aja bersihinnya, gampang. Dan ini cukup luas juga ya, cukup besar gitu maksudnya pintunya. Ini pivot juga dia pintunya. Oh, sistemnya pivot. Udah kebuka dikit. Gimana kalau kita lihat dalamnya langsung nggak? Yuk, silakan Mas. Ikutin tetangga. Permisi. Wow. Langsung di hallway nih, kita langsung Oh. disambut hallway. Ini namanya hallway. Iya, jadi ini hallway untuk memajang atau menampilkan karya-karya hasil klien kita. Oke. Karena kan kebetulan memang dia kan fotografer ya, dan mencetak sendiri, jadi ini hasil-hasil karyanya. Mantep ya tetangga. Kalau biasa kita masuk ke rumah ketemu foyer gitu, dan kalau di sini karena ownernya adalah seniman, khususnya fotografer, jadi begitu masuk kayak berasa masuk ruang pameran ini. Betul, kayak museum ini Mas. Nah ini lebar sekitar berapa nih Kak? Ini kalau ukurannya lebar sekitar 1,4 meter, panjangnya ini di 4,5 meter Mas. Dan kalau lagi siang-siang atau lagi ada cahaya matahari, ternyata mantap juga di sini ya. Masuk di sini ini juga kan lagi hujan, jadi tambah syadu kelihatan. Wih. Nah terus kalau misalnya di atasnya langsung kebuka cahaya seperti ini, untuk penghawaannya gimana Kak? Nah, jadi ini skylight-nya itu nggak nempel ke bangunannya langsung, Mas Rizky. Jadi kita angkat, tetap kita kasih celah untuk udara panasnya biar bisa tetap keluar. Oh gitu. itu tuh ya jalus itu. Iya, jadi nggak ngekep gitu udara panasnya. Nah, ini pakai apa, kaca kah?
Ya, ini kita pakai kaca laminate, terus dilapis kaca film lagi di bagian atasnya. Dan kalau malam saya bayangin ini juga tetap shadow nih. Lampunya semua pakai spot nih. Lampu spotlight menyorot ke karya-karyanya. Bayangin kayak lagi di museum atau lagi di galeri seni, ya kayak gini lah. Dan ini ownernya fotografer senior Pak Haryanto. Oke. Dan di sini koleksinya semua selain foto juga ada kamera-kamera analog. Di sini ada medium format juga di ujung sana. Keren nggak? Jadi nih ketika masuk keluar langsung ada wow efeknya pas masuk. Ya, tapi itu main entrance di bagian sini ya? Ya, ini main entrance, jadi pintu utama mungkin sebelahnya buat foyer kecil untuk gantung jaket seperti itu. Menarik Kak. Nah kalau di kanan saya nih pintu apa nih? Oke, jadi kalau di kanan ini ruangannya namanya Lightroom. Lightroom, wah ini fotografer banget ini. Iya, jadi di sini namanya Lightroom memang untuk proses kalau memotong-motong cutting di sebelah sini atau dia bikin kertas gelatinnya sendiri itu juga manual, jadi di sebelah sini. Di sini juga ada lightning untuk tembak ke sebelah sana. Jadi kalau misalkan bayangin Instax Polaroid, itu kan kita perlu diemin. Nah ini versi manual dan besarnya seperti ini. Jadi nanti kertasnya dimasukin ke sana, ditembak melalui sinar UV. Gearnya profesional banget ya tetangga. Tuh lihat. Tuh semuanya disatukan, pencahayaannya ini bisa diatur mungkin ya, kebayang sih. Iya. Lightroom, ruang cahaya. Nah ada satu ruangan lagi yang Betul. mungkin kalian juga udah tahu ya kalau fotografer profesional terutama yang memang menggeluti di bidang ini punya Lightroom atau darkroom maksud saya. Iya, jadi ada Lightroom pasti ada darkroom biasanya. Oke, tapi jarang sih. Saya belum kenal teman saya yang punya darkroom. Oh iya betul, jadi emang darkroom ini menurut kliennya ya, memang ada baru ada dua di Indonesia. Yang selengkap ini ya. Oke, coba kita lihat darkroomnya seperti apa. Ini kayak film-film sore kemarin nih Mas. Iya, kita masuk ke dalam. Wow. Ini kayak lab ya, labnya fotografer ini. Asli, dia jadi excited deh. Pengen foto tapi kayaknya kalau analog kan. Foto dicetak di sini bisa nih Mas. Jadi udah lengkap perlengkapannya, bahan kimianya. Ini juga karena kan di sini kan banyak cairan kimia ya Mas. Prosesnya dengan kimia. Jadi ini kita pasang hexaus di sebelah sini. Jadi pakai pipa dia menjalar sepanjang sinknya. Jadi nanti dari pipa situ masuk ditarik ke pembuangan tadi di dak atas. Jadi udah ada jalur udaranya di sini. Sudah ada jalur udaranya. Pembuangannya. Oh ini agak-agak berasap ini ternyata reaksi kimia mungkin nih. Betul. Ada asap-asap. Nah, buat tetangga online yang bergelut di profesi ini, monggo di komen ya. Saya kurang paham ini cairan-cairannya apa aja ada di sini. Kemudian ini mejanya juga meja apa namanya? Tulis di kolom komentar nih. Dan di sebelah sini juga masih ada lagi nih buat berbagai keperluannya tentu saja. Ini ada lampu gantung. Iya, untuk lampu di meja kerjanya. Yes. Jadi ini kan udah ada ininya juga, maknya juga. Dari sini Kak ternyata Kak asapnya. Iya, ini kayaknya lagi ada prosesan foto. Lagi ada pemrosesan di sini. Ini kira-kira luas berapa nih? Ini luasannya sekitar 3,5 meter kali 3,5 meter. Cukup luas ya. Jadi bener-bener. Dan dari awal kliennya udah minta layoutnya sih. Jadi beliau yang memberikan kira-kira nih sinknya ukuran berapa, lemarinya mau ukuran mana. Nah, nanti kita ikutin layout dari beliau, lalu kita yang finishing untuk MFP dan lain-lainnya kita yang bantu saja juga. Berarti memang ruangan ini dari awal dirancang untuk darkroom. Untuk darkroom. Makanya luasan termasuk instalasi yang melekat di dalamnya, penghawaan. Tadi hexaus. Nggak ada jendela di sini, Tangga. Jadi benar-benar harus clear dari sinar UV. Karena kalau nggak nanti fotonya kebakar. Udah diniatin banget ini, nggak ada bukaan-bukaan sama sekali kecuali yang udah disiapin melalui exhaust tadi ya. Betul. Nah, di sini juga udah ada dua pintu. Jadi dari Lightroom sama ini ada satu pintu lagi langsung ke garasi. Jadi sewaktu-waktu mau membawa barang-barang besar bisa langsung lewat garasi ke sini. Ini shortcutnya di sini. Betul. Cakep nggak?
Dan pintunya juga memang klien kita memang udah request pakai Gimana pivot tuh? Mas. Supaya Ini. apa, Kak? Jadi bisa buka dua arah. Jadi kalau beliau lagi bawa barang, nah ini gampang gitu. Oke, kelebihannya Excel pivot gitu ya, bisa dua arah. Tapi kalau kalian yang ingin satu arah, biasanya dikasih lagi Iya, ada stopper. kopingan stopnya. Dan ini baru nggak juga lantainya memang dipilih yang warna gelap juga tuh. Iya. HT. Harus HT warna hitam gelap yang tidak memantulkan cahaya. Oke deh, kita lanjut ke ruangan-ruangan lain yuk. Oke. Oke, kita barusan udah lihat Lightroom, Darkroom, asli fotografer banget sih. Next, langsung ketemu tempat kerja tadi. Nah, makin ke dalam ini kayaknya makin private nih. Iya, jadi ini udah masuk ke zona private. Kita langsung ketemu dengan dining room dan dapurnya sebelah sini. Jadi satu di sini ya, Kak? Betul. Ownernya juga suka bikin-bikin racik-racik kopi, Mas. Makanya di sini cukup lengkap nih alat-alat kopinya. Dan di sini juga dapurnya tergolong cukup luas ya. Ya, cukup luas. Temanya juga masih monokrom karena kan kliennya seperti yang aku bilang tadi, spesialis fotografinya dia lebih suka ke monokrom. Tercermin lah akhirnya. Iya, jadi karakternya dibawa ke rumah dan interiornya. Oh iya, make sense juga ya tetangga. Tadi kita udah lihat foto-fotonya sebagian benar-benar monokrom dan ini furniture-nya built-in. Nuansanya monokrom juga. Dan gak heran juga lantainya dipakai material ini. Iya, ini HT 120x60. Kayak pengennya monokrom. Dan ini sebenarnya minimalis ya Kak untuk dalamnya. Minimalis, sederhana. Kalau ceiling kira-kira berapa nih? Ini tinggi ceilingnya di 3,2 meter. 3,2. Dan ini dapurnya cukup luas tetangga, terutama karena ada bukaan ke samping nih. Nah di belakang, nanti kita lihat ada apa di belakang sini ya. Tapi saya mau kasih lihat ini dua, gede-gede banget ini. Menarik, menarik. Selanjutnya, saya lihat di sebelah sana ada alat-alat lagi nih. Alat-alat apa tuh? Coba Kak. Oke, jadi di sini ini area meja kerja bapaknya. Jadi kan tadi kan udah ada ruangan Lightroom dan Darkroom. Nah ini ada ruang kerja untuk PC dan juga alat digital untuk cetak digitalnya gitu. Jadi ini printer untuk cetak digital, ini juga. Jadi selain yang tadi kita lihat di Darkroom yang perlengkapannya buat kamera analog, juga ternyata di versi digitalnya juga ada nih. Iya, versi cetak digitalnya juga. Versi cetak digitalnya di pojokan sebelah sini tetangga. Peralatannya gede-gede banget ya, fotografer profesional nih. Keren-keren. Nah, di belakang saya ini ada 2 pintu. Dan ini kayak kamuflase, ini pintu apa aja nih Kak? Jadi ini pintunya kita bikin pivot semua Mas. Memang tujuannya itu biar kamuflase. Ini ada guest bedroom di sebelah sini, lalu juga di sebelah sininya ada guest bathroom. Oke, jadi ini kamar tidur tamu. Nah, di sebelah sini. Dan ini kamar mandi tamu? Ya. Coba lihat. Boleh. Ya. Ini ya. Tuh. Kamar mandi tamu, ukurannya nggak terlalu besar, tapi cukup untuk keperluan ke toilet. Kompak. Iya. Tapi gimana Kak? Ada alasan tertentu nggak Kak pakai pintu pivot, kemudian dikamuflase semua warnanya senada dengan dinding? Jadi kita memang biar looks-nya makin minimalis sih. Kalau untuk di ruangan ini biar looks-nya minimalis. Lalu kalau misalkan untuk tadi di ruangan Lightroom dan Darkroom itu memang kebutuhan klien bisa dibuka 2 arah, makanya butuh pintu pivot. Oke, supaya bisa 2 arah. Jadi sekalian kita seragamin semua sih. Jadi lebih clean looks-nya. Oke, karena tadi kita udah lihat semua ya yang di pamer-pameran di depan tuh udah berwarna, maksud saya udah macam-macam gambarnya dan kayaknya kalau untuk bangunannya looknya minimalis aja udah oke banget sih. Jadi kayak gini nih, ini udah cetakan foto, jadi warna-warna yang dihasilkan atau gambar yang dihasilkan ini dari foto. Sementara kalau dinding rumahnya, pintunya itu ingin jadi kayak Memang kanvas kanvasnya ya. aja tuh. Cakep. Dan di sampingnya lagi ada area komunal berupa Ini ada living area. Kalau kita mau nonton-nonton TV di sebelah sini. menarik ya tetangga. Di samping ruang kerja ada area living. Di samping saya lagi nih apa Nah nih? ini ada ruang kerja pribadinya untuk ibu. Pantesan di partisi ya, ternyata ruang kerja nih. Iya, jadi ibunya berprofesi sebagai dosen di bidang hukum. Nah, beliau juga masih aktif ya mengajar. Jadi butuh ruang kerja yang semi private aja nih. Tetap kita kasih pintu karena biar kalau misalkan mau Zoom meeting, nah itu suaranya tetap bisa lebih senyap. Oke, ide bagus nih, Bang. Dan ini juga storage-nya, kamarnya terbuka seperti ini. Full sampai hampir full ya, sampai ke plafon. Full hampir ke ceiling untuk penghargaan, buku-buku koleksi. Oke, menarik. Dan ini cocok juga jadi lokasi kerja karena udah disiapin di bagian lantainya ini
stop kontak. Betul. Sewaktu-waktu misalnya dibutuhkan ya, nggak usah narik jauh-jauh nih. Nggak lupa juga di sini ada jendela. Kita kasih jendela sliding, bisa dibuka. Oke. Cukup besar. Jadi ibunya bisa langsung melihat ke area taman depan. Tadinya saya pikir ini kamar tidur loh di balik jendela. Ternyata ruang kerja. Iya, ruang kerja. Oke, dan tadi kita lihat ruangan-ruangan, tapi belum lihat kamar tidur. Oke, kita ke kamar tidurnya Oh, boleh. sekarang. Yuk. Oh, ternyata kamuflase. Kamu flash juga, nah silakan. Kayak cuma 2 pintu di sebelah sana, ternyata ada 3 nih sebelah sini. Nah Permisi. ini kamar tidur utamanya. Jadi balik lagi sih simple aja, sederhana. Karena juga kliennya itu maunya yang minimalis, clean, sederhana. Yang penting mudah dirawat dan di-maintenance. Jadi memang tujuan desain minimalis selain clean itu juga lebih mudah ya secara Lebih mudah perawatan. Ya? di-maintenance, betul. Karena kan balik lagi ke background klien kita yang sudah memasuki usia lanjut. Jadi memang maintenance itu jadi satu faktor penting lah buat building. Iya. Nanti kita ngobrolin soal rumah di usia lanjut nih. Keperluannya apa aja. Nah, Betul, kita lanjutin boleh. home tour-nya. Tapi ini kayak ini Kak, kayak agak miring ya bentuknya. Iya, jadi memang topografi tanahnya ini memang miring, Mas. Jadi ini nggak nempel sampai ke ujung nih. Iya, nggak nempel ke ujung. Karena kan kebetulan juga tanahnya hook. Iya. Jadi beliau mau tetap dapat view. Tapi ini agak tinggi, jadi kayak mungkin lebih ini ya, lebih private ya di sebelah Lebih sini. private, betul. Sengaja juga dikasih tanaman rambat, jadi tetap kelihatan private-nya sih. Oke. Karena kan langsung ke kamar tidur utama. Walaupun ini bisa dibuka sewaktu-waktu betul. diinginkan. Oke, dan di samping saya nih ada pintu lagi Nah, nih. ini kita ke master bathroom-nya. Oh, jadi master bathroom ini saya bayangin kayak samping-sampingan sama tadi, guys. Iya, betul. Oh. Samping-sampingan sama guest bathroom. Nyaman ini, nggak terlalu luas tapi fungsional ya. Nggak lupa juga ada ventilasinya di sini. Untuk penggunaan lantai juga dipilih yang kasar ya. Iya, secara tekstur kita menggunakan HT yang structure untuk kamar mandi, lalu juga untuk dinding-dindingnya ini kita pakai yang matte teksturnya. Jadi HT itu ada yang secara garis besar ada yang 3 ya menurut saya. Ada yang glossy, matte, dan structure. Dan structure itu yang paling kasar. Betul. Cocok emang buat kamar mandi lansia atau orang tua nih. Oke Kak. Iya. Oke, lanjut Kak. Tadi kita udah lihat area outdoor-nya dari master bedroom dan sekarang kita mau lihat di Boleh. sini nih. Kita ke taman belakang. Oh, Nah, ini. jadi ini ada backyard. Jadi rumahnya hampir nggak ini ya, nggak nempel ke... Iya, hampir nggak menempel dengan bangunan. Oke. Jadi tujuannya memang biar sirkulasi udara dan pencahayaannya tuh muter, Mas. Dan ini saya pikir tadi ada tutupan kanopinya di sini. Nah, memang sengaja ini cuman kita kasih kisi-kisi. Ini juga kisi-kisinya kita pakai kayu bengkirai. Jadi kenapa pilih yang alami? Karena memang klien tuh lebih suka raw material sebetulnya. Nah, untuk kayu bengkirai sendiri kan memang dia itu sangat tahan terhadap cuaca. Iya. Jadi panas dan lembab itu dia aman banget. Oke. Dan ini kalau diperhatiin kanopinya ada yang kebuka, ada yang ketutup di sebelah sana tuh. Ditutup artinya pakai kaca lagi ya? Skylight, iya. Karena di sebelah sana kan udah mau masuk ruangan servis, takutnya kan kalau lagi hujan angin atau gimana takut nyemprot, jadi tetap kita kasih spare skylight dulu sekitar 1 meter. Oke, ini backyard kira-kira berapa Kak? Dari ujung sini ke tembok tuh? Ini kira-kira 1,5 sih, 1,4, 1,5. Masih cukup lega di sini. Iya. Kita mau kemana nih Kak? Ke servis dulu boleh. Oke, yuk. Saya pasti penasaran kan dari tadi udah lihat area komunal. Lalu cuci jemur di mana? Di sini nih. Nah, ini area ruang laundry-nya. Oh, tetap minimalis di sini. Jadi ini ada area servis berupa area cuci. Apa ini buat jemuran? Ya, ini area sling untuk jemuran. Oh, Lalu di sini juga masih ada kamar mandi servis. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu beliau mau punya mbak yang pulang pergi, ada kamar mandi servis. oh sekarang nggak pakai? Sekarang belum pakai. Wih, masih berdua aja nih. Masih berdua aja. Tapi udah direncanakan sih. Oke, jadi kalau misalnya pilihan kalian adalah nggak menggunakan ART, kayak desain-desain minimalis kayak gini cocok ya, Iya. karena low maintenance, keren nggak? Jadi ini nyuci di sini, jemur bisa di sini, satu tempat, jadi ada 3. Mau ke toilet tinggal ke toilet sana atau mau bilas bisa ke sana juga. Tapi ada opsi lain nggak ya untuk jemur selain di sini? Selain di sini ada di atas, Mas. Oh boleh kita lihat. Boleh. Kita lihat yuk. Wih, jadi sebenarnya saya kira ada 1 lantai di rumah. Nah, jadi ada 2 lantai, tapi lantai 2 hanya setengah. Oke. Jadi kan tadi kalau dari depan ada 2 masa bangunan. Nah, yang lantai keduanya hanya di salah satu masa bangunan aja. Jadi lantai 2 ini difungsikan untuk
Ini untuk area servis, jadi di dalamnya itu ada area gudang, ada dak utilitas juga, sama ada persiapan untuk kamar tidur ART. Jadi kalau udah butuh mbak yang menginap, nah ini udah kita siapin juga space-nya. Terusnya udah nyaman juga tangga ada di sana. Dan ini kalau karena ini menuju gudang, tangganya dibuat cukup lebar ya? Iya, cukup lebar di sini. Jadi kalau misalnya bawa-bawa barang yang lumayan besar masuk ke gudang atau ngambil dari gudang, bisa diakses Manuvernya tangganya. enak. Manuvernya enak. Tangganya model putar seperti ini, enak. Dan ini tetap terang di sini. Kita kasih skylightnya di sini karena memang untuk area servis, jadi sebisa mungkin minimal menggunakan listrik sih. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol di bawah nggak? Oke, boleh Pak. Ya, ikutin terus tetangga, yuk. Oke tetangga, masih bareng Kak Prisil dari Delusion. Kita masih ada beberapa pertanyaan nih Kak Prisil. Gimana, Misalnya Mas? kayak ini, misalnya saya mau bangun rumah, usia kan belum lanjut ya, tapi saya masih ingin digunakan sampai nanti usia lanjut masih nyaman gitu. Nah itu apa sih yang biasanya suka kelupaan orang bangun rumah untuk jangka panjang tuh? Oke, yang paling biasa yang suka kelupaan itu adalah ruang yang fleksibel. Jadi yang nanti ke depannya misalkan bisa jadi kamar tamu tambahan, atau ruang komunal untuk memperbesar area komunal, atau jadi ruang kerja. Nah itu biasa suka kelupaan. Jadi kalau bisa sih didesainkan ada space tambahan lah untuk ruang multifungsi mungkin ya. Jadi ke depannya bisa untuk pengembangan ke depan gitu. Terus juga kalau yang biasanya kelupaan itu kemudahan akses atau alur ruangnya Mas. Jadi kalau misalkan bangun rumah nih, baru kerasa kan kadang kalau udah berdiri masuk rumah kok tiba-tiba jauh banget nih ke dapurnya, bawa-bawa belanjaan dan lain-lain. Nah itu biasa dari alur ruangnya tuh baru tersadar kalau misalkan rumahnya udah jadi gitu. Bener nih, good point ya. Karena kalau kita sebagai orang awam mungkin mendesain sendiri tuh coret-coret aja kan, Iya. belum ngerasain experience di lapangan itu cocok apa enggak, kemudian efisien apa enggak gitu kan. Tapi kalau pakai tenaga ahli misalnya arsitek gitu ya, kan udah ada basic ilmu, kemudian juga ada banyak pengalaman, jadi mungkin kelihatannya kayak udah lebih pas gitu. Iya, pasti dipikirin dulu kan zonanya, alurnya seperti apa, penataan ruangnya. Ada lagi Kak? Mungkin sama titik-titik MEP biasanya Mas. Oke. Itu suka kelupaan. Jadi biasanya ternyata butuh stop kontak nih, ternyata di sebelah sini gitu. Atau ternyata biasanya kabelan yang suka kelupaan. Oh, Nah, iya. kayak gitu, kabelan, wifi extender itu kadang suka kelupaan gitu Mas. Itu kalau misalnya harus nambah itu kelihatan. Nah, bobok-bobok lagi dan jadinya nggak mulus nanti Iya, terakhirnya. jadinya nggak mulus. Dan kalau nggak dibobok ya jadi kelihatan deh. Jadi kabel melintang. Kabel melintang. Kemudian juga tadi poin yang bagus soal kabelan, itu kabel internet ya tetangga. Jadi enak banget kalau punya titik-titik kabelan di mana kita bisa biasa kerja selain di ruang kerja. Misalnya di meja makan nanti di bawah tuh bisa dibuatkan, atau di ruangan lain gitu yang sekiranya bakal difungsikan sebagai area kerja juga. Nah, kemudian ada lagi soal ini Kak, soal challenge nih. Oke. Ketika mendesain rumah ini kan ada spesifik ya, permintaan khusus butuh ruangan khusus seperti lightroom, dark room, itu ada challenge tersendiri nggak sih? Jadi challenge tersendirinya memang pada saat penataan ruangnya Mas. Jadi penataan ruang karena beliau juga mungkin kadang-kadang mau butuh panggil muridnya yang mau workshop ke sini, itu kita kan harus atur ya zona privacy dan zona semi publiknya. Jadi dari situ penataan ruangnya yang perlu perhatian khusus dari kita. Lalu juga untuk challenge-nya karena mungkin ini rumah untuk di hari tua atau di usia lanjut tapi tetap ingin produktif. Nah kita tuh sebisa mungkin di bagian dalam ini minim perbedaan level. Oh Gitu. iya. Jadi sebisa mungkin rata, kalaupun turun untuk area outdoor itu mungkin 5 cm. Yang penting diperhitungkan airnya itu nggak masuk gitu Mas. Ya, saya baru ngeh juga ya, ternyata hampir nggak ada ketinggian lantai nih. Iya, jadi ninggiinnya itu di bagian depan aja karena sebelumnya memang site ini itu udah tinggi 1 meter dari jalan. Nah, klien itu nggak mau dikurangin tingginya. Jadi kita bikinnya itu di bagian depan aja dari carport ke teras. Tapi dari teras ke bagian dalam itu minim perbedaan levelnya. Oke, dan kalau misalnya rumah yang nyaman buat orang lansia atau lanjut usia tuh gimana sih Kak? Kira-kira? Kalau menurut kami rumah yang nyaman itu yang desainnya sederhana namun tepat.
Jadi tepat dalam arti mudah ditinggali, mudah di maintenance, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dan juga karakter penghuninya gitu Mas. Jadi kayak gini kan rumahnya bentuknya segitiga gitu ya Mas. Nah segitiga tuh juga bukan sekedar visual, arsitektur visual yang kita pilih, tapi juga dari segi maintenance-nya atap segitiga atau bangunan segitiga itu lebih mudah di maintenance. Secara struktur dia lebih sederhana, lalu maintenance-nya juga lebih mudah, aliran hujan juga lebih cepat turun deh gitu Mas. Karena kita juga iklim tropis ya, Betul. curah hujan tinggi. Iya. Kayaknya bagus buat punya atap yang kemiringannya sesuai, jadi bisa menyalurkan air hujan lebih cepat. Betul Mas, jadi nggak perlu banyak perubahan atau maintenance-nya tuh nggak perlu sesering itu di kemudian hari. Oke. Nah kemudian nih pertanyaan pamungkas nih soal kakak sebagai desainer, arsitek, tentunya seneng dong bereksperimen. Nah kalau di rumah ini eksperimen apa yang dilakukan nih? Oke, jadi eksperimennya yang pertama dari bentuk, karena kita kan mau pilih bentuk segitiga biar lebih mudah di less maintenance, lebih mudah maintenance-nya. Nah bentuk segitiga ini kita coba eksperimen, kita coba aplikasikan ke dalam rumahnya juga gitu. Jadi kayak skylight, ini kan ada bentuk-bentuk diagonal, lalu juga kalau misalkan lihat di pagernya tadi itu juga ada bentuk segitiga-segitiganya gitu. Terus juga kalau dari bapaknya itu memang yang kita eksperimen itu masalah hexhouse sih. Jadi kan dark room itu kan penuh dengan kimia ya. Nah itu kita coba experience gimana hexhouse-nya ini mumpuni untuk ruangan kimia seperti itu gitu. Jadi kita ada pasang pipa panjang itu di sekitar sinknya untuk menyedot asap dan cairan kimianya ke atas gitu. Menarik gitu, itu penting juga ternyata ya kalau punya ruangan seperti kamar gelap. Dan kalau ada tetangga online yang ingin tanya soal budget, kira-kira bisa tanya-tanya kemana atau mau di-spill? Bisa banget langsung hubungin admin kita atau IG kita di delusion@arsitek.arsitek. Oke, Delusion. Linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Udah pada kenal ya sama Delusion. Makasih banyak Kak Priscil ya. Makasih, Udah Mas nemenin Rizky. kita home tour, udah Bye-bye. ngejelasin banyak hal soal rumah ini. Keren banget. Segitu dulu Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Nah, lagi Kak soal ini, soal Malaysia, aging friendly.